Dalam Daniel 11 ayat 32 bagian B, saya ambil dari IMB. Tetapi umatku yang mengenal Elohimnya akan menjadi kuat. Poin pertama adalah mengenal. Itu yang akan berdampak kepada hidup kita menjadi kuat. Kalau kita pengenalan kita nggak tumbuh, pengenalan kita nggak mengalami satu pertumbuhan, maka kita nggak menjadi kuat. Itu kan? Setelah kita menjadi kuat, maka ada satu dampak yang lain adalah dan bertindak luar biasa. Anak-anak Tuhan itu hidupnya beda. Mereka punya sebuah hubungan yang terbangun dan itu kelihatan daripada hidupnya sendiri. Hidupnya sendiri itu apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua orang punya pengalaman yang sama. Pengalaman yang menyakiti, pengalaman yang membuat kita itu nggak nyaman, gelisah, gerar dan sebagainya. Tapi poin pertamanya, apapun yang terjadi pada kita itu nggak ada masalah. Kalau seandainya di dalam kita itu punya hubungan yang terbangun terus di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi kepada kita tuh seperti air laut yang menerpa hidup kita. Problemnya adalah air yang dalam perahu kita itu yang menenggelamkan kita. Makanya pengenalan akan Tuhan harus dibangun. Bagaimana proses mengenal Tuhan? Ini cerita yang harus kita pelajari hari ini. Dimulai dengan Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita. Ingat, gak pernah kita yang mencari Tuhan. Gak pernah. Gak pernah tiba-tiba ada rasa haus mencari Tuhan. Tiba-tiba saya pengen baca Alkitab, itu gak pernah. Tiba-tiba saya pengen menyendiri dan mengangkat tangan menyembah, itu nggak pernah ada. Itu adalah Tuhan yang bergerak di dalam kita. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan selalu memulai. Inilah cerita yang saya suka. Ini adalah cerita tentang perempuan Samaria. Kita tahu perempuan Samaria itu sudah mungkin 5 kali pernikahannya gagal. Tiap kali dia mengambil air, orang-orang juga mencibir dan memaki. Orang-orang juga udah sana. Jadi si perempuan itu harus pergi pada siang hari. Disitulah dia ketemu dengan Yesus. Disitulah dia hidupnya berubah. Disitulah dia melihat yang tadinya bersembunyi, dia keluar dari persembunyian. Yang tadinya dia hidup dalam tertutup, dia membuka diri setelah ketemu Yesus. Tetapi ayat sebelum perempuan Samaria itu ketemu, ayat ini berbicara. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Sekalipun ada jalan pintas, ayat berikutnya, ayat 4 berkata, ia harus melintasi daerah Samaria. Yesus melintasi daerah itu bukan untuk perempuan yang terhormat, bukan pemimpin pujian yang diurapi, bukan untuk seorang pastor yang jemaatnya banyak, bukan, tapi untuk seorang perempuan berdosa. Dia melintasi daerah itu hanya untuk perempuan itu. Satu pertanyaan, apakah Tuhan juga melintasi hidupmu? Apakah Tuhan juga melintasi hidupmu? Kalau itu terjadi, Tuhan melintasi hidupmu, itu bukan karena kita yang mencari Tuhan. Kenapa ya saya tiba-tiba pengen menangis? Itu bukan karena engkau pengen menangis, tetapi Tuhan yang sedang melintasi hidupmu. Kenapa saya pengen berdoa? Kenapa saya pengen menyendiri? Kenapa saya langsung cari Alkitab? Kenapa? Itu bukan engkau, tapi Dia yang sedang melintasi hidupmu. Orang-orang yang saat ini berdosa, mereka juga enek dengan dosanya. Kok saya jenuh ya dengan berbuat dosa ya? Kenapa saya jenuh dengan ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini? Kejenuhan itu bukan engkau, tetapi Tuhan yang sudah memulai dalam hidup.